kemarin kan dia ditangkap kayak sombong banget gitu, kayak habis ujian itu nggak sih? Iya, sumpah tadi gua ngeliat dia datang. Ih, banyak banget yang menyuruh dia kayak enggak. Iya, dia harus ujian banget gak sih? Iya. Gitu banget. Padahal itu doang. Emang di pos ya? Bawa. Halo Novi, halo Novi. Halo. Abis dari mana? Abis itu tadi dari toilet. Itu orang sama bagusnya. Udah makan belum? Belum sih, mau dibeliin. Lu tugas ini udah belum sih? Gua mau Udah, jadi biasa juga udah. Gua minta. Ayo, ayo. Gibah merupakan salah satu perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dihindari oleh umat muslim. Secara etimologi, gibah berasal dari bahasa Arab dari kata gaba, yagibu, gaiban yang artinya goib, tidak hadir. Berdasarkan etimologi tersebut, dapat dipahami bahwa gibah ialah ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gibah yaitu kegiatan membicarakan keburukan, keaiban orang lain atau bergunjing. Gibah merupakan perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain. Meskipun yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan, tetapi gibah tetaplah suatu perbuatan yang zalim. Dalam agama Islam, gibah sangat dilarang karena beresiko menimbulkan fitnah. Perlu diketahui, seseorang yang bergibah bahkan diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Gibah juga merupakan perbuatan yang sangat dekat dengan perbuatan buruk lainnya, seperti iri, dengki, hingga fitnah. Kan ini aku izin ke toilet dulu ya. Iya, hati-hati. Kita jadi kayak diem-dieman gitu, awkward deh. Nggak suka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gibah. Yang pertama yaitu iri dan dendam. Iri merupakan penyebab utama munculnya gibah dalam diri seseorang. Ketika orang lain memiliki kelebihan yang tidak ada dalam dirinya, maka si penggibah mulai menyebar gosip tentang kejelekan orang tersebut atau keluarganya. Tujuannya tak lain agar kelebihan orang tersebut hilang atau pindah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, hati-hati kalian terhadap perbuatan hasad, karena hasad itu memakan atau merusak kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan juga sifat dendam yang tertanam dalam diri manusia menyebabkan seseorang mencari kesempatan mengunjing saudaranya dalam berbagai kesempatan. Apa banget sih ini Arvina? Pikir doang aja pakai dipakai segala. Liatin aja, bakal lu kasih tahu nih ke semua orang. Dia pikir dia keren apa kayak gitu. Faktor selanjutnya yaitu terbawa karena teman. Lingkungan sekitar, baik yang bersifat internal yaitu rumah maupun eksternal berupa masyarakat, adalah faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam gibah. Lo tau gak sih? Harus tahu. Nih, liatin si Arvina. Apaan banget gak sih? Sumpah. Itu dari kemarin dia kayak gitu. Gue suka banget, suka banget. Sumpah norak banget gak sih? Emang. Kayak gitu aja pakai dimasuk skala. Iya. Sama banget. Kesombongan dan kebanggaan dapat menyebabkan gibah. Kadang, manusia merasa kagum terhadap dirinya sendiri sampai mencapai batas ampun dan takabur, yang kemudian dia meremehkan dan merendahkan orang-orang yang lainnya di sekitarnya. Akhirnya gue bisa bikin Hervina dikeselin sama satu kelas. Penyebab gibah yang terakhir adalah awalnya sebagai bahan bercandaan, tapi lama-lama jadi bahan gibah. Sadar atau tidak, candaan kita tak pantas terhadap orang lain di belakangnya. Karena hal tersebut bermuatan gibah, meski sekedar ingin mencairkan suasana dan memancing galak tawa, namun
ketahuilah hal itu sama sekali tidak pantas. Bina, kok badan lu menang mulu di perlombaan ya? Lu pakai dukun ya? Orang dalam ya, jujur aja kali masih malu banget, pakai di pos lagi. Gak apa-apa, ini kan buat mengapresiasi diri. Kan kayak gitu doang. Iya. Terus jatuhnya sombong kan maksudnya. Terus lo akhir-akhir ini gue lihat juga lo buang air kecil mulu, itu jangan-jangan dampak yang lo pakai itu kali dukun. Iya bisa aja kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Jujur aja. BTW bercanda ya, bercanda. Maksudnya ganti ya kan ya? Bercanda. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Bahaya gibah yang sangat mengaruhi kehidupan sosial seseorang yaitu putusnya relasi atau hubungan. Dengan membicarakan perbuatan orang lain yang belum pasti kebenarannya, maka orang yang digosipkan akan merasa kesal, bahkan merasa tersakiti hatinya. Dengan begitu, orang yang digosipkan mungkin saja akan memutuskan silaturahmi. Dan tahukah muslimah bahwa keutamaan menyambung tali silaturahmi akan sangat terasa ketika kita saling memahami, membantu satu sama lainnya. Ayo berarti cuma ambil ayo. Ambil ya. Dikit dulu. Ngapain sih? Lu tahu kan sih orang TV itu gimana? TV itu segini baik. Kalau udah sih nggak usah main dia. Apa salah dia? Kita nggak usah itu ini. Ayo kos. Bahaya gibah bukan hanya merusak reputasi orang yang menjadi topik pembicaraan, tapi juga pelakunya. Jika kita kerap menyebarkan atau membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu benar, maka kita akan dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Orang-orang sekeliling kita dapat merasa resah untuk dekat atau bersikap terbuka kepada kita, karena mereka khawatir suatu saat dapat menjadi bahan gibah. Cara menghindari gibah yang paling mudah adalah bergaul dengan orang-orang baik yang tidak suka membicarakan orang lain dan juga saling mengingatkan satu sama lain. Tak dapat dipungkiri bahwa komunitas kita akan menentukan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Ketika kita berkumpul dengan orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, otomatis kita pun akan turut menimpalinya. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang positif dan tidak suka menggosipkan orang lain, maka kita pun akan ikut ketularan positif. Saling mengingatkan satu sama lain adalah cara paling mudah untuk menghindari gibah. Bukan sekedar jauh dari dosa, kita pun dapat menyelamatkan kerabat kita dari dosa gibah. Nah, jika demikian, tentu saja kita akan memperoleh pahala tersendiri. Tau gak sih? Itu loh, si Karyanti nggak boleh ya, jangan gibah dong. Kamu tahu nggak baik-baik itu perbuatan yang nggak baik? Kamu tahu nggak dosanya itu besar? Siapa nggak boleh, kita nggak boleh gibah. Udah lah, mending ngerjain tugas aja. Itu gombong banget. Itu deh kalau gibah tuh nggak usah ya. Kamu tau kita tinggal nih. Kita cerita aja dulu. Itu guys, gimana? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia diciptakan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Tanpa kuasanya, manusia tidak akan ada di dunia. Penting bagi manusia untuk selalu mengingat hal tersebut. Sebagai umat Islam, sudah sewajarnya kita mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalin kedekatan dengannya. Bagi manusia yang beriman, kedekatan dengan Sang Maha Pencipta akan memberikan ketenangan, kepercayaan, dan cinta. Oleh sebab itu, penting bagi setiap umat Islam untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya ini baik untuk melindungi diri dari segala malapetaka yang ada di dunia.
karena Allah akan melindungi semua hambanya yang berdoa dan selalu dekat dengannya. Dalam menjalankan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlukan niat yang kuat, kesabaran, konsistensi, dan ketakwaan. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah mengerjakan sholat duha, kemudian beliau membaca istighfar. Seorang muslim hendaknya memperbanyak istighfar kepada Allah untuk memohon ampunan atas segala dosa yang ia sengaja maupun tidak sengaja. Dengan memperbanyak istighfar, maka seseorang akan senantiasa mengingat segala dosanya hingga membuatnya merasa takut melakukan perbuatan dosa seperti ghibah. Dosa ghibah adalah dosa besar, walaupun tidak dijelaskan bahwa orang yang melakukan ghibah akan dimasukkan ke dalam api neraka, akan tetapi dapat dipahami secara terbalik, mafhum mukhalafah, bahwa